Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412061. Nah, di sini saya akan membawakan materi atau membahas tentang yaitu etika dan standar profesi audit internal. Materi ini penting, sangat penting, karena seorang auditor internal tidak hanya perlu cakap secara teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan bekerja berdasarkan standar profesional, yaitu tujuannya agar pekerjaan audit tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga bermolar dan berpercaya. Yuk kita mulai materinya. Audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam satu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. Audit bersifat independen dan objektif, yang artinya meskipun auditor berada di dalam organisasi mereka harus tetap netral dan tidak berpihak. Jadi si auditor ini tidak berpihak kemanapun. Nah, tujuan dari audit ini sendiri atau tujuan dari audit internal ini adalah memberikan asuransi atau keyakinan dan layanan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam hal pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Perbedaan audit eksternal dan internal yaitu adalah audit internal itu memberikan keyakinan, layanan, dan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi agar yang dirancang itu sesuai dengan SOP-nya. Kalau audit eksternal, mereka hanya memberikan opini. Nah, seorang audit internal biasanya memiliki akses langsung ke informasi penting dan sensitif, serta data keuangan, kontrak, dan keputusan strategi perusahaan. Karena itu, etika menjadi hal yang sangat penting. Jika auditor tidak berpegang pada etika, bisa saja informasi tersebut disalahgunakan atau akan dimanipulasi oleh si auditor itu sendiri. Nah, dengan menjaga etika, auditor ini membangun kepercayaan dari manajemen, stakeholder, dan publik, serta menjamin pekerjaan audit tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakanlah intinya. Audit internal ini juga memiliki 4 prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh audit atau pengaudit internal ini. Yang pertama yaitu integritas. Auditor harus jujur, berani menyampaikan hal yang benar, dan dapat dipercaya dalam segala situasi. Kedua, objektivitas. Berarti auditor ini membuat penilaian berdasarkan fakta, bukan dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Ketiga, yaitu kerahasiaan. Auditor wajib menjaga informasi yang mereka dapatkan selama proses dan tidak boleh diperbolehkan untuk membocorkan tanpa izin. Keempat, yaitu kompetensi. Auditor juga harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar mampu menjalankan tugas secara profesional. Nah, selain beretika, auditor internal juga harus mengikuti standar profesional yang telah ditetapkan secara internasional. Standar yang ini dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor atau IIAI dan dikumpulkan dalam suatu kerangka kerja bernama International Professional Practice Framework atau IPPF. Di dalam IPPF ini terdapat 3 kelompok standar. Yang pertama ada atribut standar yang menjelaskan bagaimana kualitas profesional auditor dan fungsi audit internal seharusnya. Kedua yaitu performance standard
yang menjelaskan bagaimana proses audit seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien. Ketiga, yaitu ada implementation standar, yaitu panduan penerapan standar berdasarkan jenis yang dilakukan, serta audit kepatuhan, audit operasional, dan lain-lain. Nah, misalnya dalam praktiknya, seorang auditor menemukan bahwa salah satu manajer proyek melakukan pengadaan barang dari perusahaan milik kerabat dekatnya. Berdasarkan prinsip etika, auditor harus bersikap jujur dan objektif, serta tidak menyembunyikan temuan tersebut. Meski mungkin akan menimbulkan ketegangan internal, auditor juga harus menjaga kerahasiaan identitas sumber informasi. Sementara itu, dari sisi standar, auditor harus mendokumentasikan hasil temuan, mengevaluasi tingkat risiko konflik, kepentingan yang terjadi, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan nih bahwa etika dan standar profesi merupakan fondasi utama dalam praktik audit internal. Tanpa etika, auditor bisa kehilangan kepercayaan, bahkan membahayakan organisasi. Tanpa standar, audit bisa dilakukan sembarangan tanpa kualitas dan konsistensi. Maka dari itu, seorang auditor internal harus menjaga keduanya agar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi sekaligus menjaga reputasi profesionalnya. Demikian presentasi saya tentang etika dan standar audit internal. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, bisa diskusikan di kolom komentar. Saya Dika Andrian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.